2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 30. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berantakan di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita dalam kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang daripada Allah menghindaki semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin menyampaikan suatu bagian firman Tuhan. Saya beri judul pujian mengubahkan segala sesuatu. Pujian mengubahkan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kalau kita lihat itu tidak bisa ditolong. Kalau kita perhatikan tidak ada jalan keluar. Kita sudah lihat kanan, kiri, muka, belakang. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan kita menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Suatu situasi yang betul-betul menakutkan. Tetapi saya mau katakan dalam situasi seperti itu, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah kita tidak perlu lihat muka, belakang, kanan, kiri, ya, timur, barat, utara, selatan. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengangkat mata kita dan melihat ke atas. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang Moab dan Amon dan orang-orang dari pegunungan Meunim atau orang-orang dari Seir, ya, itu adalah 3 bangsa yang besar yang datang untuk menyerang Yehuda, ya, dan Yerusalem, satu sebenarnya suku yang kecil, ya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Yosafat dan orang Israel menjadi ketakutan. Tapi dalam ketakutan mereka, Alkitab menunjukkan kepada kita, tadi kita baca, dalam ketakutan mereka mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, membentuk barisan pujian. Dan yang luar biasa, waktu mereka melakukan bagian mereka, yaitu memuji Tuhan, membentuk barisan pujian, Allah datang dengan kuasanya. Allah datang dan mulai berperang ganti mereka. Ini luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Yang penting saya dan saudara melakukan bagian kita. Karena bagian saya dan saudara adalah dalam menghadapi masalah, bagian kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya berikan judul pujian mengubahkan segala sesuatu. Karena dengan pujian kita, saya dan saudara akan melihat tangan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, sambil saya bicara, Tuhan ingatkan saya,
Ya, tahun 2004 saya dari Malang ya dengan keluarga pindah ke Manado, dan kami datang ke Manado dan kami mulai kontrak rumah, Bapak Ibu saudara-saudara. Kami kontrak rumah karena kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang. Dan setelah sekitar 3 tahun kontrak rumah, ya 2006, ya istri saya berkata kita harus punya rumah, kita harus beli rumah. Karena setiap kali habis tahun untuk habis kontrak itu kami pusing karena seringkali pemilik rumah selalu menaikkan lagi harga kontrak dan kami pusing, ya kami bingung bagaimana mencari jalan keluar karena tiap kali naik. Kalau kami mau pindah repot pindahkan barang-barang yang begitu banyak. Dan saya dan keluarga kami mengambil keputusan untuk mulai ambil doa puasa. Kita mulai memuji Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kami mulai melakukan tindakan iman, yaitu kami mulai mengecek ke bank padahal tidak ada uang 1 sen pun. Kami mulai beli koran, kami mulai lihat iklan penjualan rumah, kami mulai telepon. Dan Bapak Ibu padahal tidak ada uang 1 sen pun. Seringkali waktu saya telepon, pemilik rumahnya berkata, "Iya Pak Pendeta." "Halo Pak, saya baca di koran Bapak ingin jual rumah." Dia bilang, "Oh iya Pak, saya mau jual rumah." Saya tanya harganya berapa. Dia sebutkan misalnya, "Oh 200 juta Pak." Dia bilang, "Oh terima kasih." Saya bilang dia, "Nanti saya akan hubungi lagi ya." Tapi jujur saya tidak hubungi lagi karena kami tidak punya uang 1 sen. Dan yang luar biasa, mujizat terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Mujizat terjadi, Tuhan memakai orang yang bukan seagama dengan kita. Memang Kristen tapi Katolik ya. Dan waktu itu Tuhan pakai dia. Dan dia menjadi berkat bagi kami. Dia punya tanah, dia bangun rumah ya. Dan kami masuk, rumah 3 kamar. Dan kami masuk. Memang dia tidak kasih gratis, tapi Tuhan menolong kami sehingga kami mencicil di bank. Tapi itu adalah mujizat yang luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara sedang menghadapi masalah apa. Waktu saya menghadapi masalah rumah, saya mesti akui saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Saya tidak punya uang 1 sen. Dan betul waktu saya masuk rumah saya tidak mengeluarkan 1 sen pun. Karena Tuhan melakukan mujizat bagi kita yang percaya kepada Dia. Karena itu mari terus datang kepada Tuhan waktu engkau menghadapi masalah seperti Yosafat dan orang Israel. Mereka tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Mereka hanya tahu adalah datang kepada Tuhan. Mereka mulai ambil doa puasa dan mereka membentuk barisan pujian dan mujizat mulai terjadi di atas kehidupan orang Israel. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama, pujian mengubahkan segala sesuatu, yaitu dengan menjadikan pujian sebagai pembuka jalan mujizat. Ya, pujian mengubahkan segala sesuatu, yaitu dengan menjadikan pujian sebagai pembuka jalan mujizat. Mari kita baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. 2 Tawarik 20 ayat 21 dalam firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah berunding dengan para pemimpin bangsanya, Raja Yosafat memutuskan untuk mengadakan sebuah paduan suara yang bertugas sebagai pembuka jalan bagi mereka dengan mengenakan pakaian kudus. Sambil berjalan mereka harus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan sebentar. Dia agak berubah ya. Maaf. Waduh. Sebentar ini. Inilah kalau pakai teknologi. Iya, maaf, ya. Kalau Bapak Ibu saudara perhatikan terjemahan dalam firman Allah yang hidup, di situ dikatakan bahwa sebuah paduan suara yang bertugas sebagai pembuka jalan bagi mereka. Waktu Yosafat dan orang Israel mulai memuji Tuhan, itu adalah pembuka jalan mujizat bagi mereka. Waktu mereka meninggikan Tuhan, pintu-pintu mulai terbuka, jalan-jalan mulai terbuka. Saya ingat akan satu ungkapan seperti ini, ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan membuka, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka satu jalan, jalan itu akan menjadi jalan berkat bagi kita. Karena itu mari kita datang kepada Dia, kita ambil keputusan waktu kita menghadapi masalah seperti Yosafat dan orang Israel. Ini kan luar biasa, ini kan peperangan. Harusnya yang dia lakukan adalah menyiapkan senjata, menyiapkan pasukan, ya, menyiapkan amunisi yang terbaik. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yosafat justru membentuk paduan suara. Dan paduan suara itu adalah pembuka jalan mujizat bagi mereka. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, sebenarnya kita sedang membuka jalan supaya mujizat terjadi. Waktu kita memuji Tuhan, maka Tuhan akan bergerak sehingga pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka, pintu-pintu besi mulai dihancurkan, pintu-pintu penghalang mulai diruntuhkan. Karena Tuhan sendiri yang mengambil alih peperangan saya dan saudara. Karena itu mari, saya dan saudara sebagai orang percaya, apapun masalahmu pagi ini, mungkin engkau sedang mendengarkan live ini dan engkau sedang bergumul dengan kesehatanmu, dokter sudah hands up, tapi saya mau katakan, angkat tanganmu dan pujilah Tuhan, karena itu adalah pembuka jalan mujizat bagi engkau. Itu adalah pembuka jalan untuk Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah dan menyembuhkan engkau. Waktu kita memuji Tuhan, itu adalah pembuka jalan untuk mujizat boleh terjadi di atas kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Waktu saudara memuji Dia, saudara meninggikan Dia, Dia akan berperang ganti engkau. Dia akan menyatakan kemuliaan bagi engkau. Ya. Waktu saya menulis ini, saya teringat akan orang Israel waktu berhadapan dengan tembok Yeriko. Kalau Bapak Ibu saudara baca bahwa tembok Yeriko itu begitu tebal sampai 3 kereta bisa berjalan sekaligus di tembok itu. Artinya tebalnya mungkin sekitar 6 meter. Dan juga Alkitab mengatakan bahwa rumah Rahab itu ada di atas tembok Yeriko. Bayangkan satu tembok bisa dibangun sebuah rumah. Artinya tembok itu sangat tebal. Tapi Alkitab menunjukkan bagi kita bahwa waktu orang Israel mulai memuji Tuhan, orang Israel mulai meninggikan Tuhan, Allah menyuruh mereka untuk mengelih 6 hari, mereka hanya berdiam, tapi terus melakukan dengan iman. Mereka mungkin hanya memuji Tuhan di dalam hati mereka, itu yang Tuhan inginkan. Hari ke-7 mereka berputar 7 kali dan kemudian mereka bersorak-sorai. Dan tembok itu diruntuhkan. Apapun masalahnya, waktu kita memuji Tuhan, kita sedang membuka jalan untuk terjadi mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang engkau lakukan waktu engkau menghadapi masalah, tantangan yang tidak ada jalan keluar? Seringkali respon kita sebagai manusia adalah mengeluh, bersungut-sungut, merasa tidak mampu, merasa putus asa. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Yosafat dan orang Israel menghadapi peperangan. Mereka memuji Tuhan, mereka meninggikan Tuhan, dan pujian mereka adalah pembuka jalan untuk mujizat dapat terjadi, untuk sesuatu yang dahsyat dapat terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia menunggu saya dan saudara untuk kita kembali kepada apa yang Dia mau, yaitu meninggikan Dia. Alkitab mengatakan, Mazmur pasal 22 ayat 4 mengatakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Waktu kita memuji Tuhan, Dia bertakhta. Dan Dia akan mulai membuka jalan. Waktu Dia mulai membuka pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu jalan keluar, pintu-pintu berkat bagi kita. Mungkin engkau sedang bergumul dengan ekonomi, pujilah Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu yang terbaik dan pujilah Tuhan. Maka berkat-berkat akan mengalir dari timur, barat, utara, selatan. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi saya dan saudara. Waktu kita memuji Tuhan, jalan-jalan baru, pintu-pintu yang baru, pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Dan kita mulai melihat mujizat-mujizat terjadi di atas kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, pujian mengubahkan segala sesuatu karena surga berperang ganti kita. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara,
Sebenarnya kalau kita baca Alkitab dengan jelas, perikop ini kita akan menemukan bahwa waktu orang Israel berdoa, berpuasa dan berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan, Tuhan sudah datang kepada mereka dan Tuhan memang berjanji bahwa Tuhan akan berperang anti mereka. Tuhan akan berperang untuk mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa mereka harus turun, ya, mereka harus pergi. Ya. Tetapi yang luar biasa, respon Yosafat dan orang Israel ya adalah mereka membentuk barisan pujian. Mereka memuji Tuhan. Ya, bagaimana berperang kok? Yang dilakukan adalah menyanyi. Tapi saya percaya inilah rumus terbaik untuk kita melihat mujizat Tuhan. Inilah rumus terbaik untuk melihat Tuhan mengambil alih peperangan kita. Inilah rumus terbaik untuk kita melihat tangan Tuhan yang dahsyat yang akan mengambil alih peperangan saya dan saudara. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan akan berperang, ya. Bagi saya dan saudara, orang Israel yang tadi diminta untuk turun berperang, mereka tidak lagi berperang karena Tuhan ambil alih. Tuhan mengadu, seperti mengadu musuh-musuh itu berperang, saling membunuh. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Kenapa? Karena waktu kita memuji Tuhan, kita menempatkan Tuhan pada tempatnya itu di takhta puji-pujian kita. Dia akan berperang ganti kita. Dia akan mengambil alih peperangan kita. Engkau sedang berperang buat apa hari-hari ini? Engkau sedang bergumul berperang buat rumah tanggamu yang penuh dengan masalah. Suamimu yang penuh dengan masalah. Ambil keputusan setiap hari puji Tuhan. Setiap hari tinggikan Tuhan. Setiap hari agungkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengambil alih peperangan itu. Engkau sedang bergumul dengan anakmu yang tidak bertobat, yang tidak kenal Tuhan. Puji Tuhan, mulai puji Tuhan, tinggikan Tuhan, sembah Tuhan. Tiap hari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dan percayalah bahwa dia akan mengambil alih peperanganmu. Engkau sedang bergumul dengan ekonomi, Tuhan dapat menyediakan segala sesuatu. Dia adalah Yehova Jireh. Dia Allah yang besar, dia Allah yang menyediakan. Dan dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, di situ di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Pada waktu mereka mulai menyanyikan puji-pujian sambil bersorak-sorai, Tuhan mengacaukan bala tentara Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir itu sehingga mereka saling menyerang dan saling membunuh. Perhatikan. Waktu orang Israel mulai menyanyi puji-pujian sambil bersorak, Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan membuat mereka kacau. Mereka yang datang dengan tujuan untuk berperang, mereka sudah datang untuk yakin bahwa mereka menang. Tapi pada akhirnya mereka sendiri saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga orang Israel, ya, orang Israel tinggal menjara barang-barang yang ada. Nah, luar biasa Bapak Ibu, kalau kita baca kisah ini secara mendetail, kita akan menemukan karena ternyata orang-orang Moab dan Amon dan pegunungan Seir ini, mereka datang berperang itu, mereka sekaligus mau pindah. Jadi mereka sudah bawa pakaian mereka, emas dan perak mereka, barang berharga, ternak mereka. Mereka sudah datang dengan barang-barang mereka. Dan pada akhirnya mereka saling membunuh. Orang Israel tinggal menjara. Alkitab mengatakan, tadi kita baca, 3 hari mereka menjara. Bahkan mereka yang mereka kumpulkan tidak sanggup mereka bawa semua. Karena begitu banyak barang. Apapun masalahmu, apapun tantangan. Kalau engkau memuji Tuhan, waktu engkau meninggikan Tuhan, Tuhan akan berperang ganti engkau. Sehingga engkau akan menjara berkat-berkat Tuhan. Engkau hanya tinggal mengambil berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berperang bagi kita. Karena itu mari, ambil keputusanmu untuk memuji Tuhan. Ambil keputusanmu untuk meninggikan Tuhan. Ambil keputusanmu untuk setiap hari. Teknologi menolong kita semua saat ini. Kita tinggal saja buka YouTube dan kita putar lagu penyembah dan kita mulai memuji Tuhan. Kita mulai meninggikan Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Ya, kalau engkau yang sakit hari ini, mari ambil keputusan puji Tuhan. Biar Tuhan menyatakan kuasanya. Dia mengambil alih penyakitmu. Dia mengambil alih pergumulanmu. Apapun pergumulanmu, pujilah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan apa yang
saya dengar di YouTube kesaksian yang disampaikan oleh Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, yaitu Bapak Dr. Rubin Adi Abraham. Dia adalah Ketua GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dia dalam khotbahnya dia menceritakan satu cerita, dan saya percaya cerita ini betul. Kesaksian ini benar. Diceritakan bahwa di Jakarta, Bapak Ibu Saudara, ada seorang penginjil yang sangat sederhana. Dia tinggal di pinggir kota Jakarta. Dia punya satu bayi, ya. Dia adalah keluarga yang sederhana, dan satu waktu ya, dia tidak punya uang lagi. Dia tidak punya uang untuk membeli susu, membeli makanan buat keluarganya. Dia tidak punya uang sama sekali. Dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Dia mulai memuji, meninggikan Tuhan. Dalam kesulitan ekonomi itu dia ambil keputusan untuk puji Tuhan, puji Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu baik. Dia tahu Tuhan itu luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata kepada dia, pergi ke supermarket, salah satu supermarket di Jakarta. Dan dikatakan bahwa dia pergi ke sana, dan Tuhan berkata, ambil kereta dorong yang besar. Dan dia mulai ambil kereta dorong yang besar. Tuhan berkata, isilah apa yang engkau perlukan. Dan dia mulai mengisi barang-barang. Ya, dia mulai mengisi barang-barang di kereta dorong itu sampai penuh. Ya, barang yang cukup banyak. Ya. Dan kemudian dia mulai antri. Dia pergi ke kasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dia berdiri di kasa 3, dan dia mulai berdiri di sana, dan dia di depan dia ada 5 orang yang sedang antri karena ada cukup ramai, ada banyak orang berbelanja, ya. Dan dia dalam hatinya dia terus memuji Tuhan. Dia menyanyi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia menyanyi, dia menyembah Tuhan dalam hatinya. Dia terus bersuka cita di dalam roh. Kemudian karena di depan dia ada 5 orang, 1 orang mulai lewat, tinggal 4 orang. Dia mulai menyanyi lagi. Tiada mustahil baginya. Dia dalam hatinya penuh dengan pujian. Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil. Dia nyanyi. Tiada yang mustahil baginya. Dia terus nyanyi. Orang keempat lagi pergi, tinggal 3 orang. Dia terus menyanyi. Dia terus menyanyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tak tersembunyi kuasa Allah. Kemudian lewatlah 1 orang, tinggallah 2 orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia terus menyanyi, saudara. Dia menyanyi, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia menyanyi terus pujian itu. Pas dia mau maju, mendadak kasanya, petugas kasanya dipanggil ke kantor. Ada petugas yang lain datang, pegawai yang lain datang dan memanggil petugas kasa. Jadi tidak ada lagi petugas kasa di situ, ya. Dan petugas itu bilang kepada dia, Pak, kalau Bapak mau cepat, Bapak pindah saja ke kasa yang lain, ya. Bapak kalau mau pindah saja, ya, karena saya dipanggil ke kantor bisa cukup lama, ya. Tapi Tuhan berkata kepada dia, tunggu di situ, ya, karena dia ada di kasa 3. Ya, Tuhan bilang tunggu di situ, dan dia tunggu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia tunggu cukup lama. Orang-orang di belakang dia sudah pindah ke tempat lain, tapi dia terus tunggu karena Tuhan berkata bahwa tunggu di situ. Ya, nah 15 kemudian, cukup lama saudara. 15 kemudian petugas kasanya datang dan petugas kasanya duduk. Dan waktu petugas kasanya duduk, ada pengumuman bahwa hari ini adalah ulang tahun daripada supermarket ini. 10 tahun supermarket ini, ya, sudah berjalan, dan ini adalah ulang tahun yang ke-10. Dan orang yang berdiri sedang mau hitung barangnya di kasa 3, semua diberikan gratis. Dia tidak perlu bayar 1 sen pun. Luar biasa mujizat Tuhan. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Karena orang ini terus memuji Tuhan dalam situasi yang paling sulit, situasi yang tidak mungkin, situasi yang penuh dengan ketakutan. Dia terus memuji Tuhan sehingga dia lihat mujizat Tuhan, dia lihat pertolongan Tuhan, dia lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Cuman saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menonton, ya, sedang menyaksikan
live ini, jangan coba-coba kalau engkau tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan dan Tuhan tidak perintahkan untuk engkau pergi ke supermarket ya. Nanti engkau mempermalukan dirimu dan juga mempermalukan Tuhan. Penginjil yang sederhana ini adalah orang yang mencintai Tuhan, selalu memuji Tuhan setiap hari, selalu meninggikan Tuhan setiap hari, sehingga dia dapat mengalami mujizat. Tapi apapun masalahmu, lakukan dengan iman. Seperti apa yang tadi kita pelajari, waktu engkau memuji Tuhan, waktu engkau meninggikan Tuhan, itu adalah pembuka jalan untuk mujizat. Waktu engkau mulai memuji Tuhan, waktu engkau mulai meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih peperanganmu. Dan Tuhan akan melakukan mujizat bagi saya dan saudara.